Kalau ingin jejer tadi manusia sejati tanpa kembalinya menyatunya sedulur sejati kembali ke rogo sejati tidak bisa. Nah, cara bertuhan yang jelas ya kita itu kan ajaran kawruh SS, kawruh sedulur sejati. Ya lewat sedulur sejati. Makanya tadi manusia itu percaya bahwa Tuhan itu ada berapa persen, kita nggak tahu. Ada apa ikut-ikutan apa memang percaya benar. Itu satu. Tentang percaya dulu ini loh. Manusia berapa persen percaya bahwa Tuhan itu ada. Terus yang kedua kali ini tadi percaya apa enggak manusia itu punya saudara yang sejati. Makanya di sini dikatakan ajaran tentang ketuhanan kawruh sedulur sejati ini bisa. Kalau manusia enggak percaya kalau bahwa manusia itu punya sedulur sejati, enggak usah dicari. Oh enggak percaya kok. Nah, kalau percaya ini baru kita paparkan. Manusia memang semua manusia sedunia sama. Karena apa? Saya yakin di hadapan Tuhan manusia itu sama. Manusia sedunia, bukan hanya orang Jawa. Tidak ada manusia yang istimewa di hadapan Tuhan, enggak ada. Yang mengistimewakan manusia ya juga malah manusianya sendiri. Kadang-kadang wong baru didekati anak-anak muda, dimintai keterangan saja sudah merasa istimewa. Itu sebetulnya kita belajar ini. Bapak. Iya. Ini ada istilah kalau di sini kan kalau kita bertuhan kan lewat sedulur sejati. Iya, benar. Dan ada lagi yang sering saya dengar itu guru sejati. Nah, ini perbedaan sedulur sejati dan guru sejati ini menurut Bapak pripun? Nggih, matur nuwun. Lah ngeten iki sing kula seneng. Sedulur sejati kalih guru sejati memang berbeda. Apa itu beda rupa, apa beda posisi? Posisi jelas beda. Kalau sedulur sejati setiap saat selama hidup bersama dengan kita. Menjadi panutan. Apa saja kita bertuhan lewat lantaran sedulur sejati. Karena sedulur sejati ini kepanjangan tangan Tuhan. Kita tidak bisa hubungan dengan Tuhan tanpa lewat sedulur sejati. Nah ini. Cuma manusianya ngerti apa enggak. Kalau manusia itu punya saudara yang sejati. Nah, guru sejati. Guru sejati itu tentu saja yang memberi wejangan gaib. Tentu saja posisi sedulur sejati dan guru sejati berbeda. Ini nanti kalau belajar bisa nyampe ke sini. Kalau ikut belajar, kalau nggak ikut belajar ya tanya dijawab ya. Ya yang jelas ada, perbedaannya ada. Tadi guru sejati itu nanti memberi wejangan setelah manusianya ini berdiri, jejer sebagai manusia sejati. Karena manusia itu kan sudah sering saya katakan, ada 6 tataran. Manusia itu ada 6 tataran manusia dan ada 4 golongan manusia. Ini jari 10 ini. Tadi presentasenya 60-40.
Tadi ini 64. Yang 4 ini golongan. Kalau dulu dibilang kasta. Tapi yang 6 tentang tataran. Manusia itu ada 6 tataran. Lah, melewati ini untuk menuju ke tataran-tataran ini di ajaran SS ini lewat yang namanya konci. Konci juga ada 6 tataran. Tapi konci ada 6 tataran ini menjadi 3 bagian, 3 kelompok tadi. Konci. Konci pertama Purwa, Madya, Wasana. Pertama yang katakan Purwa itu permulaan. Ini ada 3 bagian. Konci 1, 2, 3. Madya hanya 2. Konci 4 dan konci 5. Wasana hanya 1. Konci terakhir. Wasana itu konci terakhir. Lah, ingin nyampe ke guru sejati harus melalui konci-konci ini. Jadi masuknya untuk ke arah guru sejati, masuknya lewat kunci yang keempat, berarti kunci Madya. Karena kunci 4 inilah manusia baru, kalau istilah Jawa dikatakan jejer manungsa jati. Nah, manungsa jati itu manusia yang tataran 6. Tataran pertama manusia harus mau ngaji, benar. Tataran kedua harus jadi santri, benar. Tataran ketiga harus jadi kiai, benar. Tataran 4 wong alim. Ini semua ini bahasa Jawa, Mas, bukan bahasa Arab. Tapi sekarang diklaim oleh organisasi-organisasi agama yang dari Arab. Ini sebetulnya bahasa Jawa. Ngaji, saka tembung aji. Nek dilipat, dirangkap menjadi aji-aji. Mengkaji, kan mencari. Melajari, belajar, baru penghayatan secara resmi. Itu baru dikatakan bisa ngaji. Santri dan 2 suku kata eksantri. Eksan bagus, tri 3. Kebagusan 3 harus menyatu jadi 1. Kalau belum menyatu jadi 1, belum santri. Kebagusan 3 harus menjadi 1. Bagusyati, bagusilati, lan bagusipakarti. Ini harus menyatu jadi 1. Ini manusia tataran kedua harus bisa jadi santri. Tataran ketiga kiai. Kiai itu dari suku kata kaki-kaki yang sudah hakiki, yang artinya sudah kuat, sudah prigel. Kiai orang tua atau orang sepuh. Jadi kiai itu sebetulnya predikat jiwa orang yang sudah prigel tentang kesepuhan. Kalau belum itu belum. Karena panggilan jiwa yang disebut itu jiwa, bukan raga. Bukan pakaian. Bukan casingnya, tapi jiwanya. Terus tataran 4 disebut wong alim. Wong itu ya bahasa Jawa. Alim itu sudah alim, ya, tidak gumunan, sudah betah lapar. Nah, dirayu, diiming-iming apa saja enggak tertarik karena sudah alim. Tataran 4. 1, 2, 3, 4 ini baru untuk pribadi, melengkapi kepribadian. Nah, tataran 5 berarti bilang orang wong alim,
dibilang manungsa tomo. Nah, tataran kelima manungsa tomo. Tataran keenam manungsa jati. Manungsa tomo itu manusia yang sudah berguna untuk orang lain. Ya, sudah mau memberi pencerahan orang yang kegelapan. Sudah mau memberi kerudung orang yang kepanasan, kehujanan dan sebagainya. Itu manusia tomo. Tataran keenam naik jadi baru jejer manusia jati. Nah, di sini kalau sudah manusia jati dan manusia tomo, perbedaannya kalau manusia tomo ini, kalau sinau yang ngajari masih manusia sama manusia. Manungsa padha manungsa sing nuntuni gurune. Tapi kalau jejer manusia jati, ini yang ngajar sudah guru sejati. Nah, di sini. Jadi sedulur sejati. Kalau ingin jejer tadi manusia jati tanpa kembalinya menyatunya sedulur sejati kembali ke rogo sejati tidak bisa. Ini perbedaannya, beda posisi. Nah, orang berketuhanan, manusia tidak akan bisa hubungan dengan Tuhan tanpa melalui sedulur sejati. Sedulur sejati ini tugasnya menghubungkan manusia kepada Tuhan. Tapi kalau guru sejati tugasnya membimbing, memberi ajaran kepada manusia sejati itu tadi. Lebih lengkapnya bisa dikatakan kalau mau datang dan langsung bicara langsung 4 mata atau berapa orang langsung ke sini. Ini nek memaparkan ini satu banyak nanti waktunya ndak ngarasi ya. Niki terkait niki Bapak tentang percaya adanya Tuhan gitu. Bahwa sebagian besar manusia itu percaya jika Tuhan itu berada di langit. Nah, kalau menurut pemahaman orang Jawa, Tuhan itu berada di mana? Nah ini, jadi pertama percaya nggak bisa dipaksa dan nggak bisa ditolak, tapi ada bukti. Untuk orang Jawa percaya kepada Tuhan, ada orang bilang Tuhan itu di langit, bisa berapa persen percayanya? Punya bukti apa? Kalau orang Jawa penak kok, mudah diteliti. Dunia ini ada berapa matahari? Hanya satu dah. Tanpa matahari gelap terus. Kalau siang diterangi oleh matahari. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Bulan, bintang, matahari itu awalnya, datangnya dari mana? Berjalannya mengarah kemana? Dari timur ke barat. Makanya orang Jawa punya keyakinan bahwa Tuhan ada di sebelah timur. Itu keyakinan, kepercayaan. Karena apa? Semuanya sudah diakui, semuanya dari tangan Tuhan. Nah, kalau apa-apa dari tangan Tuhan, berarti kalau awalnya dari terbitnya matahari dikatakan timur. Ini kepercayaan loh, ada bukti, nggak bisa dibantah. Siapa bisa membalik perjalanan matahari? Nggak ada yang bisa. Makanya orang Jawa punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada di dunia, ning jagat sisih wetan. Tapi jangan nyalahkan kalau ada orang bertuhan itu menghadap ke timur. Itu percayanya masing-masing.
Yang lainnya mau menghadap ke barat, mau menghadap ke utara, ke selatan, silahkan. Orang Jawa tidak pernah mempermasalahkan itu. Jadi itu buktinya bahwa Tuhan bisa dikatakan ada di timur. Timur itu awal. Kalau bahasa Jawa, wetan. Dikatakan wetan itu disebut dari kata-kata wetan itu wiwitan. Itu dituakan kalau orang Jawa. Nah,